Sampai dia melihat tanda lahir kupu-kupu di pergelangan tangan gadis itu. Presiden terkejut menemukan, gadis yang selalu diintimidasi itu ternyata adalah putri kandungnya yang telah lama hilang. Ternyata, 13 tahun yang lalu, bocah laki-laki itu membawa adik perempuannya untuk membeli syal di pasar malam pedesaan. Kebetulan saat itu, seorang wanita desa yang membawa putrinya yang sakit parah juga membeli syal. Karena kedua gadis itu berpakaian sangat mirip, bocah laki-laki itu salah dan membawa gadis yang sakit itu pergi ketika dia pergi. Dan wanita itu menemukan putrinya di sisinya hilang. Sangat cemas, mencari keberadaan putrinya di mana-mana. Saat dia putus asa, dia melihat seorang gadis kecil di depannya. Kenapa kamu lari-lari? Kamu bukan Kiaoer. Di mana Kiaoerku? Apakah ada yang melihat Kiaoerku? Apakah kamu melihat gadis setinggi ini? Apakah ada yang melihat Kiaoerku? Apakah kamu melihat Kiaoerku? Kembalikan kakak dan ibuku. Diam. Wanita itu melihat gadis itu terluka. Khawatir dia dalam bahaya, lalu membawa gadis kecil itu pulang. Pada saat yang sama, ketika ibu CEO ingin memberikan hadiah tahun baru kepada putrinya, dia tiba-tiba menemukan bahwa gadis kecil di depannya tidak memiliki tanda lahir kupu-kupu di tangannya. Ketika dia membuka syal, dia terkejut menemukan, gadis kecil di depannya bukanlah putrinya sendiri. Jadi dia mulai mencari keberadaan putrinya. Di sisi wanita desa, dia melihat gadis kecil itu tidak sadarkan diri, dan dia sedikit takut. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar seseorang mengetuk pintu. Ketakutan, wanita itu segera menyembunyikan gadis itu di lemari. Kemudian dia mengganti piyama dan berpura-pura baru saja bangun. Begitu dia membuka pintu, dia melihat mereka mencari gadis kecil itu. Wanita itu kemudian bertanya tentang asal-usul gadis itu. Putri siapa ini? Putri keluarga Lu. Anceng, jika Anda memberikan petunjuk, kami akan memberi Anda hadiah 100.000 yuan. Benarkah? Wanita di persimpangan jalan mengatakan dia melihat Anda bersama anak saya. Kiaoer, Kiaoer. Sepertinya kedua anak itu memakai baju yang sama, jadi tertukar. Cepat bicara, di mana putriku? Pakaian ini, seumur hidup aku bekerja pun takkan mampu membelinya. Jika Kiaoer ada di rumahnya, dia tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian seumur hidupnya. Tidak, aku belum pernah melihatnya. Aku tidak keluar rumah sepanjang malam. Pasti dia salah lihat. CEO tidak percaya kata-kata wanita itu. Jadi dia masuk ke rumah untuk mencari putrinya. Wanita itu panik, berdiri di depan lemari. Takut ketahuan. Sekarang serahkan putriku. Masih ada kesempatan. Nyonya, aku tidak berani. Kau orang terkaya di Anceng. Aku punya 10 nyawa pun. Aku tidak berani memprovokasimu. Apa yang ada di belakangmu? Buka. Ibu. Nyonya, putrimu memanggilmu. Dia bukan putriku. Nyonya, lihat, dia pingsan. Ada apa ini? Cepat, bawa ke rumah sakit. Maafkan aku Kiaoer. Kamu sakit parah. Ibu tidak mampu mengobatimu. Mungkin hanya di keluarga kaya kamu bisa hidup nyaman seumur hidupmu. Jadi, kedua gadis itu bertukar identitas. Benar-benar mengubah hidup mereka. 13 tahun kemudian, gadis itu tumbuh di pedesaan, membantu ibunya menjual sayuran untuk mencari nafkah. Namun sang ibu malah memperlakukan anak angkatnya dengan buruk. Semua pekerjaan kotor dan melelahkan dilakukan olehnya. Namun, gadis itu, berkat kecerdasannya, berhasil masuk sekolah bangsawan. Tetapi tak disangka, pada hari pertama sekolah, dia diintimidasi oleh anak orang kaya di sekolah. Anak orang kaya itu mengandalkan fakta bahwa keluarganya adalah pemegang saham terbesar di sekolah ini, bertindak sewenang-wenang di sekolah, melakukan apapun yang diinginkannya. Bahkan kepala sekolah pun tidak berani berbuat apa-apa padanya. Tuan Muda Lu, hari ini adalah hari pertama sekolah. Media datang untuk meliput. Pada saat genting ini, lebih baik kita tidak menimbulkan masalah. Aduh. Li Fan. Kepala sekolah. Aku sudah muak denganmu yang selalu menggurui. Kamu juga lelah, kan? Bagaimana kalau nanti ibuku datang dan memecatmu sekalian? Anak pemegang saham boleh bertindak sewenang-wenang begitu. Aku akan menuntut kalian. Beraninya kau, gadis desa, mengancamku. Kenapa tidak berani? Aku akan memberitahu semua orang bahwa kepala sekolah kehormatan Akademi S kalian memanjakan anaknya seperti itu. Benar-benar tidak pantas menjadi seorang ibu. Coba kau katakan lagi tentang ibuku. Beraninya kau memukulku. Lepaskan. Hentikan. Siswa miskin dari mana direkrut? Tidak punya sopan santun sama sekali. Kepala sekolah sih. Begini situasinya. Ketika aku tiba, sudah seperti ini. Saat itu aku tidak tahu harus berbuat apa. Jelas dia yang memukulku duluan. Kau bilang putraku memukulmu duluan. Putraku lahir dari keluarga terhormat. Sangat sopan. Tidak pernah memukul siapapun. Tak disangka Akademi S seperti ini ibu.
Gadis desa ini bisa mendapat beasiswa penuh. Kau harus menyelidiki kepala sekolah ini dengan benar, dia pasti menerima suap. Tidak, 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 Nyonya Lu. Masalah hari ini sebenarnya hanya kesalahpahaman. Cener, kamu baik-baik saja. Bu, aku baik-baik saja. Hanya saja Yao Yao ketakutan. Xiao, ada apa dengannya? Bu, akhirnya ibu datang. Xiao kita waktu kecil demam tinggi. Tidak ingat apa-apa. Jangan sampai dia terangsang lagi. Bu, ada kakak di sini. Aku baik-baik saja. Kalau tidak ada kalian, apa yang harus kulakukan? Tenang saja. Kamu akan selalu punya ibu dan kakak. Kakak paling menyayangi Yao Yao. Bukan, ibu yang paling menyayangi Yao Yao. Kakak yang paling menyayangi ibu. Ibu. Kakak. Kamu bilang apa? Bu, wanita ini sudah gila. Harus dipecat. Aku sudah kehilangan satu adik perempuan. Tidak bisa membiarkan siapapun menyakiti adik perempuanku yang lain. Kepala sekolah. Cepat bawa dia ke rumah sakit untuk diperiksa. Baik, Bu. Ibu terlalu baik hati. Ya, Bu. Ibu masih ingin mengobatinya. Aku belum selesai bicara. Kepala sekolah. Cepat urus pengeluarannya dari sekolah. Aku tidak mau melihatnya lagi. Baik. Kepala sekolah. Jelas-jelas mereka yang mulai duluan. Kenapa aku yang dikeluarkan? Aku mengandalkan usahaku sendiri untuk lulus ujian sebagai juara pertama. Lulus ujian masuk akademi ini. Kenapa aku yang harus pergi? Kenapa? Adik perempuan. Karena sekolah ini milik kakakmu dan keluargaku. Cepat bawa dia pergi. Cepat pergi. Ada apa? Kiaoer. Ada apa dengannya? Kiaoer. Kenapa aku merasa pernah mendengar nama ini? Bukankah ini wanita bangsawan dari keluarga ternama di Anceng? Ini Kiaoerku. Wanita ini, mungkinkah dia? Tidak, tidak mungkin. Aku tidak akan pernah memiliki hubungan apapun dengan orang-orang rendahan seperti ini. Benar-benar berasal dari keluarga yang tidak berpendidikan. Bahkan cara menatap orang lain pun sama persis. Ternyata kamu ibunya. Awasi anakmu baik-baik. Maaf, maaf. Sudah kubilang jangan sekolah di sini. Kamu tidak mau dengar. Seumur hidupmu kamu ditakdirkan untuk menjual sayuran. Bu, orang lain bilang begitu tidak apa-apa. Kenapa ibu juga memperlakukan putri ibu sendiri seperti ini? Bu, ini semua demi kebaikanmu. Kamu adalah anak yang berasal dari keluarga miskin. Bahkan jika kamu bersekolah di sekolah bangsawan, apa gunanya? Setelah lulus, bukankah kamu masih harus kembali ke pasar untuk menjual sayuran? Anak orang kaya itu setelah mendengar percakapan ibu dan anak itu, mengubah pikirannya, memberi gadis itu kesempatan untuk bersekolah. Dengan syarat gadis itu harus berlutut dan meminta maaf. Gadis itu demi bisa menyelesaikan studinya, menahan penghinaan dan berlutut. Saat ini, CEO itu berkata, boleh tetap bersekolah tapi beasiswa penuh dibatalkan. Biaya sekolah harus ditanggung sendiri. Bu, ibu begitu mudah memaafkannya. Jangan ribut lagi. Hari ini sampai di sini saja. Baiklah, bayar sendiri ya bayar sendiri. Apa biaya sekolah bayar sendiri? Biaya sekolah ini 50.000 yuan setahun. Bayar sendiri. Kita dapat uang dari mana? Aku akan mencari cara sendiri. Cara apa yang bisa kamu pikirkan? Apa kamu mau jual diri? Bu, bagaimana ibu bisa mengatakan itu padaku? Apakah ada seorang ibu yang mengatakan itu kepada putrinya sendiri? Aku hanya tahu kamu itu. Tidak kusangka kamu begitu sampai tidak punya modal sedikit pun. Aku ingin lihat bagaimana kamu mendapatkan 50.000 yuan ini. Uang itu aku tanggung sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Bu, ayo kita pergi. Aku sudah lapar. Pokoknya, aku tidak akan memberimu sepeser pun. Xiao, kamu naik duluan. Cener, ibu ada yang ingin kubicarakan denganmu. Ada apa? Bu, apakah ada kabar tentang Yao Yao? Bukan. Kamu jangan terlalu memanjakan Xiao di sekolah. Aku sudah kehilangan satu putri. Memanjakan Xiao kenapa? Lagi pula, kalau saja dulu tidak membawa adikmu pergi ke pasar malam rakyat itu, adikmu tidak akan hilang. Jadi seumur hidupku, aku membenci orang-orang miskin ini. Intinya, jangan biarkan hal seperti ini terjadi lagi. Baik. Aku mengerti, Bu. Ku dengar dia untuk membayar biaya sekolah, mendirikan kios di depan sekolah untuk menjual perhiasan desainnya sendiri. Kiosnya dihancurkan oleh Tuan Muda Lu. Dia berani melawan Tuan Muda Lu. Pasti tidak akan ada hasil yang baik. Kamu dengar belum Akademi S akan mengadakan kompetisi desain perhiasan? Benar sekali. Ku dengar hadiahnya 100.000 yuan. Ayo kita pergi. Hadiah 100.000. Kalau aku ikut lomba dan menang, aku bisa bayar uang kuliah. Kamu ngapain, Li Qiaoer? Bukankah kamu suka sekolah di sini? Kami akan mengatur upacara penyambutan untukmu. Bagaimana suka? Aku pasti akan mengikuti kompetisi desain perhiasan. Aku harus tetap di sini. Ibu masih mencari pembantu rumah tangga. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan PRT kita. Satu persatu,
Mereka bekerja sebentar lalu berhenti. Zaman sekarang, PRT juga punya tuntutan tinggi. Siapa bilang tidak? Bu, bukankah ini ibunya Li Qiaoer? Bu, aku rasa dia cocok. Dia pas. Kalian berdua kan paling benci sama putrinya. Bu, dengarkan aku. Dia kan dari pasar sayur. Pekerjaan kotor dan melelahkan dia tidak pilih-pilih. Lagi pula, kita bayar lebih dari 10.000 sebulan. Jauh lebih banyak daripada dia jualan sayur. Kalau dia datang, bukankah dia akan bekerja keras untuk kita? Chener benar juga. Kalau begitu kita coba dia. Nyonya, Nona muda, Tuan muda, Bully. Jangan-jangan kamu datang ke sini untuk mencari uang kuliah Li Qiaoer. Ya, kalau begitu, kamu harus bekerja setidaknya 5 bulan. Tuan muda, aku datang ke sini untuk menghalangi dia masuk ke rumah kalian. Dengan latar belakang keluarga seperti kita, cepat atau lambat dia harus menyadari bahwa dia hanyalah orang rendahan. Aku tidak akan memberinya sepeser pun. Ibu seperti kamu jarang ada, tidak masalah. Kamu kerjakan saja tugasmu dengan baik. Aduh. Ada apa? Ibuku adalah desainer perhiasan top dunia. Desain yang kugambar kok masih kalah sama Li Qiaoer si penjual sayur itu. Tunggu. Hapus ini juga. Ini apa ini desain Nona muda? Desain. Lalu kenapa dibuang gambarnya jelek ya? Iya, bukankah Nona muda sedang mendesain untuk ikut kompetisi perhiasan? Tapi dia terus-menerus tidak puas dengan gambarnya. Bukankah ini yang Qiaoer gambar di rumah? Halo, Ibu Li Qiaoer, kamu sedang apa? Nona muda, aku menemukan beberapa desain di luar. Kamu sampah di mana aku ini orang yang butuh sampah. Bukan begitu Nona muda, ku dengar kamu desainer perhiasan. Kupikir kamu butuh. Ada apa ini? Nyonya, aku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku yang membuat Nona muda marah. Bu, lihat sampah ini. Xiao, jangan bilang begitu tentang dirimu sendiri. Desain kali ini jauh lebih baik. Bu, apa maksudmu? Kalau kamu bawa desain ini ikut lomba, pasti menang juara. Bu, maksudmu desain ini sudah memenuhi standarmu. Lebih dari sekadar memenuhi standarku. Ini menunjukkan kamu punya bakat desain. Bakat. Jadi, Qiaoer mewarisi bakat itu. Aku mengerti Bu. Aku akan terus berusaha. Atau kamu turun dulu. Oke, dah. Kamu bilang, sebenarnya desain ini bagaimana? Aku memang menemukannya di luar. Baiklah, desain ini jadi milikku. Kalau kamu berani memberitahu orang lain, kamu dan putrimu keluar dari Anceng. Iya, aku tidak akan memberitahu siapapun. Hari itu asisten membawa foto untuk mencari CEO. Bilang kalau di foto sekolah, ada seorang gadis yang punya tanda kupu-kupu di tangannya. CEO sangat tersentuh setelah mendengarnya. Setelah melihat foto, dia yakin tanda ini adalah putrinya. Maka dia menyuruh asistennya untuk segera mencari keberadaan putrinya. Pada saat yang sama, gadis licik itu mendengar percakapan mereka. Dia ingin mempertahankan kekayaan dan kemewahannya. Juga datang ke sekolah untuk mencari orang yang punya tanda kupu-kupu di pergelangan tangannya. Tapi dia menemukan gadis itu sedang menggambar desain untuk ikut kompetisi desain. Dia ingin mempermalukan gadis itu lagi. Merebut desain dari tangan gadis itu dan melemparkannya ke udara. Melihat desain yang jatuh ke lantai, gadis licik itu tiba-tiba menyadari. Desain yang diberikan PRT kepadanya kemarin ternyata persis sama dengan milik gadis ini. Desain ini kamu yang gambar, kan? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Aku memang menemukannya di luar. Pantas saja ditemukan ibunya. Ternyata dia yang gambar. Ini membuktikan kamu punya bakat desain. Bakat? Tidak mungkin. Mana mungkin kamu, si penjual sayur ini yang gambar? Lu Xiao, kamu gila ya, kamu ngapain? Pergi sana. Kamu orang udik. Kamu sama sekali tidak pantas satu sekolah denganku. Kupu-kupu. Ini tanda lahir kupu-kupu. Jangan-jangan dia Lu Yao yang dicari ibu dan kakak selama 13 tahun ini. Kalau dia Lu Yao, lalu putri Lian siapa aku? Xiao, ada apa lagi? Tidak boleh. Aku tidak boleh membiarkan dia kembali ke keluarga Lu. Tidak boleh membiarkan dia merebut hidupku. Diam. Kamu pencuri. Kak, dia mencuri desainku. Aku kira kamu cuma miskin. Ternyata juga mencuri ya.
Aku tidak mencuri. Ini desainku. Masih berani membantah. Aku tahu. Kau ingin memenangkan hadiah dengan ini, kan? Kak, cepat cari kepala sekolah. Minta dia menegakkan keadilan untukku. Kak, cepat pergi. Oke. Apakah Yao Yao sudah ditemukan? Semua murid di foto sudah dicari. Tidak ada yang memiliki tanda lahir di tangan mereka. Tinggal satu murid yang belum diperiksa. Siapa? Li Qiaoer. Kalau begitu cepatlah. Mereka di sana. Bu, kenapa kamu datang? Ada sedikit masalah di sekolah. Jadi aku datang. Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak ada tanda lahir kupu-kupu. Ada apa dengan tanganmu? Kau bertanya padaku. Kenapa kamu tidak bertanya pada putri kesayanganmu apa yang dia lakukan padaku? Xiao, apa yang terjadi? Bu, itu dia. Dia mencuri desainku. Aku hanya memberinya sedikit hukuman. Benarkah? Lagi pula kalian kaya dan berkuasa. Apa yang kukatakan penting. Tunggu sebentar. Li Qiaoer, di tanganmu. Apakah ada tanda lahir berbentuk kupu-kupu? Ada apa di tanganku? Apa hubungannya dengan kalian? Kenapa? Apa tidak cukup panas mau tambah lagi? Mencuri desain itu salah. Tapi Xiao juga keterlaluan. Aku minta maaf padamu. Aku tidak mencuri apapun. Jadi dengan permintaan maaf yang tidak tulus darimu, aku tidak perlu menerimanya. Tunggu sebentar. Li Qiaoer, tolong jawab aku. Apakah kamu benar-benar memiliki tanda lahir berbentuk kupu-kupu di tanganmu? Ini sangat penting bagiku. Aku punya tanda lahir berbentuk kupu-kupu di tanganku. Tapi apa hubungannya dengan mereka? Tanganku. Dia tidak punya apa-apa di tangannya. Aku baru saja memeriksanya. Apa yang kamu bicarakan? Dia tidak punya apa-apa. Dia membohongimu. Baiklah. Biarkan dia menyelesaikannya dulu. Bagaimana ini? Mereka akan mengetahuinya. Kalian mencari putriku untuk apa? Kalian mencari putriku untuk apa? Bu, kenapa kamu di sini? Kamu masih berani bicara. Setiap hari kamu membuat masalah untukku. Cepat pulang denganku. Kamu datang tepat waktu. Aku bertanya padamu. Di tangan putrimu Li Qiaoer, apakah ada tanda lahir berbentuk kupu-kupu? Tidak boleh. Aku tidak boleh membiarkan mereka menemukan identitas aslinya. Jika tidak, kehidupan nyaman putriku akan berakhir. Tanda lahir apa? Dia tidak punya apa-apa di tangannya. Bu, apa yang kamu bicarakan? Tanganku. Nyonya, Nona, maafkan aku. Putriku tidak tahu apa-apa. Merepotkan kalian berdua. Sekarang aku akan membawanya pergi. Lu Yao, mulai sekarang, hidupmu, lukismu, semuanya milikku. Qiaoer, kamu jangan membuat masalah lagi di sekolah. Bu, apakah aku benar-benar putri kandungmu? Tanganku terbakar parah seperti ini. Tidak ada satu kata pun perhatian darimu. Qiaoer, apa yang kamu bicarakan? Ibu merasa kasihan padamu. Sekarang aku akan membawamu untuk membalut lukamu. Tidak usah. Sejak kecil hingga besar, kamu tidak pernah peduli padaku. Semuanya aku tanggung sendiri. Sejak SMP, kamu tidak pernah memberiku uang sekolah. Semuanya aku hasilkan sendiri. Saat aku demam 40 derajat, kamu masih bermain kartu. Jika bukan bibi uang tetangga yang menemukan dan membawaku ke rumah sakit, mungkin aku sudah mati. Bu, apakah kamu benar-benar menganggapku sebagai putrimu? Apa maksudmu aku tidak menganggapmu sebagai putriku? Membesarkanmu hingga sebesar ini sudah sangat sulit. Seandainya aku tahu kau tidak punya hati nurani, aku seharusnya tidak melahirkanmu. Bagus. Akhirnya kamu mengatakan yang sebenarnya. Kan, kamu tidak perlu mengurusku lagi. Lagi pula kamu tidak pernah peduli dengan hidup atau matiku. Apa maksudmu aku tidak peduli dengan hidup atau matiku? Dasar anak bodoh. Gadis penjual sayur, mencuri desain adikku. Dan kau masih berani menangis. Apa yang ingin kamu lakukan? Besok adalah pesta ulang tahunku. Aku telah mengundang seluruh siswa di sekolah. Kau harus datang. Aku tidak akan pergi. Kau tidak akan pergi. Percaya atau tidak, aku akan menyuruh seseorang menghancurkan kios sayur ibumu. Kau,
Baiklah, aku akan pergi. Nah, begitu dong. Kau harus datang. Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Besok adalah ulang tahun Chener. Kalian semua bersihkan tempat ini. Lepaskan lampu bunga kupu-kupu dan bersihkan. Selama lampu bunga kupu-kupu masih ada di sini, Yao Yao pasti akan kembali. Baik. Bu, lampu bunga kupu-kupu ini sudah digantung selama 13 tahun. Haruskah kita menggantinya dengan yang baru? Lampu bunga kupu-kupu ini dibuat khusus untuk Yao Yao. Chener yang membawanya kembali dengan tangannya sendiri. Tapi pada malam itu juga, Yao Yao menghilang. Dan kau dibawa kembali, Bu. Bertahun-tahun telah berlalu, kita masih bisa menemukan. Kita pasti bisa menemukannya. Tidak peduli berapa lama, tidak peduli berapa banyak uang yang dihabiskan. Kita harus menemukannya, ya Bu. Kita pasti bisa menemukannya. Kita pasti akan menemukannya. Jika Yao Yao tidak hilang tahun itu, kamu juga tidak akan dibawa kembali. Semoga Yao Yao baik-baik saja sekarang. Semoga orang yang mengadopsinya juga memperlakukannya seperti putri kandungnya sendiri. Tentu saja, Bu, kakak Yao Yao pasti diadopsi oleh orang baik. Memberiku nama si Yao, karena merindukan Lu Yao, kan, masih ingin menemukannya. Kalian mimpi. Bagaimana kabarmu? CEOC, sudah sesuai pesanan Anda. Diam-diam melakukan tes DNA pada semua orang yang hadir. Percepat, kita harus tahu hasilnya malam ini. Mengerti? Tuan muda, Li Qiaoer sudah sampai di pintu masuk pesta. Permisi, di mana yang kotor dan perlu dibersihkan? Siapa kamu? Pesta ulang tahun yang indah. Bagaimana bisa ada orang yang begitu menyedihkan? Tuan muda, Nona, ayo teman-teman. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda semua. Ini adalah ibu dari Li Qiaoer, siswa terpintar di kelas kita. Dia bekerja sebagai petugas kebersihan di rumahku. Dia biasanya hanya membersihkan toilet. Hari ini kakakku berulang tahun. Tidak cukup orang. Jadi kami memanggilnya untuk membantu. Memiliki ibu seperti itu, sungguh memalukan. Hai teman-teman. Tidakkah kalian menyambutnya? Selamat datang. Selamat datang. Sambutan hangat. Bu. Bu. Kenapa kamu di sini? Bu, kenapa kamu di sini? Ibumu adalah petugas kebersihan. Apa kau tidak tahu? Ternyata dia biasanya membersihkan toilet. Pantas saja dia bau aneh. Anak perempuan seperti ibunya. Bahkan Li Qiaoer juga menjijikkan. Bu, kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu bekerja di keluarga Lu? Li Qiaoer, apa kau biasanya tidak punya teman di sekolah? Ternyata ibumu juga tidak peduli padamu. Kalian semua, jika ada yang perlu dilakukan hari ini, silakan perintahkan aku. Pelayan harus bertindak seperti pelayan. Baik, Nona, Bibi. Piringku kotor. Aku datang. Aduh, ada apa ini? Aku tidak memegangnya dengan kuat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Biarkan aku membereskannya. Bu, cepat bangun. Aduh, tidak apa-apa. Jangan pedulikan aku. Apa yang sebenarnya kalian lakukan? Ini adalah hadiah dariku dan kakakku untukmu. Bagaimana? Apakah kamu menyukainya? Bibi, apa yang kamu lakukan? Cepat bersihkan. Cepatlah. Kami semua adalah siswa sekolah bangsawan. Bukan orang miskin seperti putrimu, yang tidak mampu membayar uang sekolah. Tapi pecahan kaca ini tidak bisa dibersihkan sepenuhnya. Jika melukai tuan muda atau nona muda, kalian tidak akan mampu menanggungnya. Bu, jangan dipungut lagi. Kita tidak bekerja lagi. Ayo pergi. Sudahlah, jangan khawatirkan aku. Cuma seorang pelayan. Bahkan hal kecil seperti ini pun tidak bisa dilakukan. Kalian keterlaluan. Keterlaluan. Lalu kamu mencuri desain adikku. Bukankah itu lebih keterlaluan? Aku katakan sekali lagi. Aku tidak mencuri desainnya. Dialah pencurinya. Benarkah? Aku pencuri, kau sedang bercanda. Ibuku adalah desainer kepala nasional.
Aku butuh mencuri barang-barangmu. Hari ini aku akan menunjukkan buktinya di depan semua orang. Di depan begitu banyak orang, kau masih berani berbohong. Bu. Bu. Apa yang kamu bicarakan, Tuan Muda? Nona, maafkan aku. Akulah yang salah mendidiknya. Dia telah merepotkan kalian berdua. Kiaoer, cepat minta maaf kepada Tuan Muda dan Nona. Bu, kenapa aku yang harus minta maaf? Diam. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, percayalah aku akan menamparmu lagi. Apakah aku benar-benar putri kandungmu? Kenapa dari kecil hingga besar, kamu tidak pernah berpihak padaku? Drama yang bagus tentang cinta dan benci ibu dan anak. Dramanya sudah selesai. Cepat pergi. Tuan muda ini masih harus merayakan ulang tahunku. Tidak punya waktu untuk mengurusi urusan sepele pelayan sepertimu. Cepat pergi. Masih berdiri di sini mempermalukan diri. Pesta dilanjutkan. Bawakan kue. Buatlah permintaan. Oke. Semoga Yao Yao segera kembali ke sisiku. Orang sepertimu, aku berharap semua keinginanmu tidak akan terkabul. Tangkap dia. Lepaskan aku apa yang kamu lakukan. Apakah kamu tahu anggur ini sangat mahal? Suka minum. Semuanya untukmu. Minum sepuasnya. Bereskan dia untukku. Bu. Keluarga lu hanya bisa memiliki satu putri, dan itu aku. Bu. Ternyata aku tidak pernah dicintai oleh ibuku. Bahkan untuk 1 detik pun. Suka bermain dengan kue. Belum pernah makan sebelumnya. Kan, hentikan. Bu. Dia merusak kuenya. Cener, semua siswa di sekolah ada di sini. Jangan keterlaluan. Dia menggigitku. Cukup. Kemari, duduk dulu, pelan-pelan. Kiaoer, bagaimana keadaanmu? Ini adalah ulang tahun Tuan Muda Lu. Kenapa kamu menyinggung perasaannya? Jangan bicara lagi. Ambilkan handuk. Kenapa wajah Nyonya terlihat sangat buruk? Mungkinkah dia menemukan sesuatu? Masih bengong di sana. Lampu bunga kupu-kupu ini kenapa persis seperti tanda lahir kupu-kupuku dulu? Kak, di mana ibu? Ibu pergi membeli lentera warna-warni untuk Yao Yao. Apakah ini ingatanku? Kiaoer, ada apa denganmu? Sepertinya aku pernah bertemu denganmu saat kecil. Apa katamu? Tidak ada apa-apa, Kiaoer. Apa yang kamu lakukan di sini? Nyonya, maafkan aku. Aku akan membawanya kembali sekarang. Tunggu sebentar, Kiaoer. Aku bertanya padamu, kapan ulang tahunmu? Ulang tahunku. Nyonya, aku tidak bertanya padamu. Kiaoer, kapan ulang tahunmu? Nyonya Lu. Aku sangat berterima kasih padamu karena telah menyelamatkanku hari ini. Tapi itu tidak berarti aku memaafkan keluarga Lu atas semua rasa sakit yang mereka timbulkan padaku. Adapun ulang tahunku, aku juga tidak tahu. Karena ibuku tidak pernah merayakan ulang tahunku. Nyonya, dia bicara omong kosong. Dia hanya membenciku. Dia sibuk dari pagi hingga malam setiap hari. Tidak punya waktu untuk merawatnya. Tidak membelikannya kue. Tidak membelikannya hadiah. Tapi dengan kondisi keluargaku, bagaimana mungkin merayakan ulang tahun seperti Tuan Muda? Mungkin kamu juga tidak pernah menganggapku sebagai putrimu. Berhenti. Ada apa lagi? Bagus.
Sepertinya semua orang sudah hadir. Kali ini aku pasti akan menghancurkanmu. Li Qiaoer, kenapa kamu terburu-buru? Masalahmu mencuri desainku belum selesai. Sudah kubilang, aku tidak mencuri, kaulah pencurinya. Apa yang kamu lakukan? Jelaskan padaku kalau begitu, kenapa desain ini ada namaku? Bagaimana mungkin? Li Qiaoer, apalagi yang ingin kau sangkal? Bagus sekali, beraninya kau membohongiku dengan desain Li Qiaoer. Nona, aku benar-benar hanya ingin yang terbaik untukmu, ingin yang terbaik untukku. Baiklah, masukkan semua draft ini kembali ke tas Li Qiaoer, dan aku akan percaya padamu. Draft ini sulit sekali mengeluarkannya. Kenapa harus dimasukkan lagi? Tidak mungkin. Aku tidak pernah mencuri barang siapapun. Bu, ada apa ini? Xiao, bukankah ini desain yang kamu tunjukkan padaku 2 hari yang lalu? Bu, sudah kubilang dia itu tidak jujur. Gadis penjual sayur, ternyata kau yang mencuri. Omong kosong, desain ini aku yang gambar. Kau bilang ini kau yang gambar. Bu, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia mencuri desainku hanya untuk mengikuti kompetisi, mendapatkan beasiswa 100.000 yuan untuk membayar uang sekolah. Tak kusangka dia akan melakukan hal seperti ini. Apapun latar belakangnya, tidak boleh mencuri apapun yang bukan miliknya. Kau sangat mengecewakanku. Bu, cepat hubungi Dewan Sekolah. Minta mereka membatalkan kualifikasi Li Qiaoer untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Tenang saja. Aku tidak akan pernah mengizinkan taktik kotor ini menodai seluruh kompetisi desain perhiasan. Astaga, Li Qiaoer beraninya mencuri sampai ke rumah keluarga Lu. Sekarang semua orang tahu. Kau, Li Qiaoer, demi mengikuti kompetisi, mencuri desainku. Semuanya, jauhilah orang miskin seperti ini. Bu, bukankah kamu pernah melihatku menggambar? Kamu tahu aku tidak akan mencuri. Kenapa kamu tidak membelaku? Membiarkan mereka menggertakku seperti ini. Qiaoer, aku sudah memberitahumu sejak lama. Orang-orang dengan latar belakang rendah seperti kita, cukuplah menjual sayuran dengan patuh. Jangan bermimpi tentang hal-hal yang bukan milik kita. Seharusnya aku tidak memberitahumu. Kenapa kamu tidak pernah berpihak padaku? Bahkan untuk sekalipun. Kembalikan desainku. Kak, tolong aku. Ingin mendapatkannya kembali, kan? Kembalikan padaku. Orang sepertimu, kembalikan. Tidak pantas berkecimpung di dunia seni. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Jangan berani-berani menggertak adikku. Yao Yao, kakak akan selalu melindungimu. Kak. Kau mengingkari janjimu pada Yao Yao. Dia tidak akan mati karena jatuh, kan? Cepat panggil ambulans. Nyonya, hasil tes DNA sudah keluar. Putri Anda adalah Li Qiaoer. Dia Yao Yao. Cepat selamatkan Yao Yao. Selamatkan Yao Yaoku. Cepat. Kenapa Yao Yao jatuh dari lantai 2?
Ini semua salahku. Cener. Yao Yao, kakak akan selalu melindungimu. Yao Yao. Aku bajingan. Aku tidak hanya gagal melindungimu, tapi aku juga yang memimpin untuk menggertakmu. Bukan begitu, Yao Yao. Ini semua salah ibu. Ibu minta maaf padamu. Ibu tidak berpihak padamu. 13 tahun yang lalu, kakakmu kehilanganmu. Setiap hari dia terbangun dari mimpi buruk. Dia tersiksa oleh mimpi buruk sampai seperti ini. Aku selalu bermimpi. Kamu berada di sisiku. Berbalik, dan kamu tiba-tiba menghilang. Aku terus mencari dan mencari. Melewati banyak orang, tapi bukan kamu. Aku pikir aku tidak akan pernah menemukanmu lagi. Cener. Menurutmu, akankah Yao Yao memaafkan kita? Nyonya Lu. Operasinya berjalan lancar. Pasien tidak bisa bangun. Mungkin karena ada beban pikiran. Mungkin kalian harus lebih banyak bercerita tentang masa lalunya. Siapa tahu akan berhasil. Bu. Masa lalu Yao Yao. Apakah kita benar-benar tahu? Cener. Kita pergi ke tempat Yao Yao tinggal saat kecil. Ada apa ini? Banyak sekali pengawal berpakaian hitam datang. Aduh, ku dengar Lian pergi ke rumah orang terkaya di Anceng untuk jadi pembantu. Jangan-jangan dia membuat masalah lagi. Bukankah ini nyonya orang terkaya di Anceng? Jadi ini tempat Yao Yao tinggal sejak kecil. Siapa Yao Yao? Kiaoer, Li Kiaoer. Apakah kalian tetangga Kiaoer? Iya. Kiaoer sejak kecil sudah ikut ibunya jualan sayur di sini. Mereka tidak membuat masalah, kan? Tidak. Kakak ini. Bisakah kamu ceritakan padaku tentang Kiaoer waktu kecil? Semakin banyak semakin baik. Malu juga ya. Aduh, nona ini. Biar ku kasih tahu ya. Kiaoer itu rajin banget. Aku biasanya sudah paling rajin di jalan ini. Setiap hari jam 4 sudah mulai jualan. Tapi setiap kali aku keluar jualan, Kiaoer sudah mengerjakan semua pekerjaan. Pekerjaan apa yang mengharuskan bangun sepagi itu? Aduh, nona ini. Lihat saja kamu. Jelas-jelas dimanja. Kamu tidak tahu ya, jualan sayur itu harus memilah sayurnya. Ada beberapa jenis sayuran yang harus dikupas dulu baru laku. Misalnya ubi. Begitu dikupas tangan langsung gatal. Ada 1 tahun musim dingin yang dingin. Kiaoer kedinginan dan tangannya sampai pecah-pecah. Lian tidak bekerja. Lian itu. Sudah jam 7 sampai 8 pelanggan datang dia baru bangun. Kami semua iri padanya karena punya anak perempuan yang pengertian seperti itu. Kakak ini, bisakah kamu mengantarku melihat rumah Kiaoer? Lian. Dia di mana? Silakan masuk, Nyonya. Di belakang sana adalah tempat kami tinggal. Itu semacam kompleks perumahan. Ini kamar Kiaoer. Bagaimana dia bisa hidup seperti ini? Aduh, anak orang miskin memang mandiri sejak dini. Kiaoer itu anak yang pengertian. Uang hasil jualan sayur, uang hasil les privat, semuanya tidak rela dibelikan makanan enak. Baju baru juga tidak rela dibeli. Seragam sekolah itu adalah satu-satunya baju baru yang bisa dia pakai saat tahun baru. Sudahlah, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu ya. Kiaoer. Ini semua salah ibu. Ibu minta maaf padamu. Nyonya, kenapa Anda di sini? Kenapa Xiao datang ke sini? Xiao datang mencarimu. Tadi kami bertemu di pintu. Tempat ini. 13 tahun yang lalu. Apa aku pernah ke sini? Nyonya, aku. Ternyata kau membawa Yao Yaoku pergi. Dan berbohong padaku bilang tidak pernah melihatnya. Nyonya,
Aku tidak berani. Mana aku tahu siapa putri Anda. Aku juga tidak tahu siapa yang menaruhnya di depan rumahku. Lagi pula, kalau dibilang begitu, akulah yang membesarkannya. Apa tidak seharusnya berterima kasih padaku? Penuh kebohongan. Dulu kamu bilang Yao Yao adalah putri kandungmu. Sekarang kamu berbohong lagi. Katakan. Apa tujuanmu sebenarnya? Dasar pembantu busuk. Cepat katakan. Apa tujuanmu sebenarnya? Tidak ada, Nona. Kamu harus percaya padaku. Aku melakukan ini semua demi kebaikanmu. Demi kebaikan Xiao. Mungkinkah? Dulu kamu menukar Yao Yao dengan putri kandungmu sendiri. Apa kamu ibu kandung Xiao? Nyonya. Aku hanyalah orang biasa yang menjual sayur di pasar. Nona Xiao begitu tinggi dan mulia. Bagaimana aku bisa berani bermimpi dia adalah putriku? Bu, dari awal sampai akhir aku hanya punya ibu seorang. Tidak benar. Pantas saja aku selalu merasa kamu memperlakukan Xiao berbeda. Awalnya aku pikir kamu takut kehilangan pekerjaan di keluarga Lu. Sekarang kelihatannya. Kamu sudah lama tahu kalau Xiao adalah putrimu. Ternyata semua ini ulahmu. Kau yang membawa Yao Yao pergi, membiarkannya hidup dalam kekurangan seperti ini. Nyonya, tolong aku. Cener, cepat hentikan. Wanita ini, hukum akan memberinya hukuman yang setimpal. Nyonya, ini semua salahku, bukan salah Xiao. Kalian jangan sakiti dia. Dasar pelayan bau, tutup mulutmu. Urusanku apa hubungannya denganmu? Ibu, jangan dengarkan omong kosongnya, kakak. Kita bukan lagi saudara. Mulai sekarang, kita putus hubungan. Kakak, bukankah kamu pernah bilang akan selalu mencintaiku dan melindungiku? Itu sebelum aku tahu wajah aslimu. Ibu. Xiao, katakan yang sebenarnya padaku. Apakah kamu sudah lama tahu kalau Yao Yao punya tanda lahir kupu-kupu di tangannya? Aku tidak tahu. Penuh kebohongan. Lalu kenapa bagian lain di tubuhmu tidak terbakar? Kenapa harus di tempat tanda lahirnya? Ibu, aku tidak. Hari itu aku hanya salah paham. Mengira dia mencuri desainku. Karena marah, aku hanya ingin memberinya pelajaran. Cukup. Xiao. Mulai hari ini, kamu dipanggil Kiaoer lagi. Kamu bukan lagi anak keluarga Lu. Ibu. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf padamu. Sekarang aku akan pergi meminta maaf pada Yao Yao. Jangan biarkan aku melihatmu muncul di dekat Yao Yao lagi. Ibu, aku juga putrimu. Jangan usir aku. Nyonya. Kalau mau menyalahkan, salahkan aku saja. Jangan salahkan Xiao. Bukan salah Kiaoer. Ini semua salahku. Tolong jangan usir dia. Ibu. Selama bertahun-tahun, kita sudah seperti ibu dan anak. Ibu lupa. Ibu yang menyuapiku minum obat, mengajariku menggambar desain. Jangan bicara lagi. Kalau bukan kalian yang membawa Yao Yao pergi, mana mungkin dia menderita seperti ini. Li Qiaoer, mulai hari ini, kamu pindah dari rumah keluarga Lu. Yao Yao sudah koma 10 hari. Tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Bu, jangan khawatir. Yao Yao pasti akan sadar. Baik. Yao Yao. Di mana Yao Yao? Yao Yao. Yao Yao. Halo, Pasi. Nona itu hari ini setelah bangun tidur, bersikeras untuk pulang dari rumah sakit lebih awal. Tidak bisa dicegah. Apa dia sekarang di mana? Yao Yao. Kamu mau kemana? Tidak ada hubungannya dengan kalian. Yao Yao. Pulanglah bersama kami. Lagi pula, kamu tidak punya tempat tinggal. Mau kemana? Aku tidak perlu merepotkan kalian. Aku sudah dewasa, punya kemampuan untuk hidup mandiri. Jika sebelumnya, mungkin aku masih berharap bisa pulang. Tapi sekarang, tidak mungkin lagi. Yao Yao. Bu, bagaimana ini? Cener, kamu cepat atur orang untuk mengikutinya. Jangan sampai Yao Yao diperlakukan tidak adil. Suruh orang menghubungi manajer hotel ini. Siapapun yang berani tidak memberikan tempat tinggal pada adikku, akan kuhabisi dia dari Anceng. Maaf, hari ini kamar kami sudah penuh. Tadi bukannya masih bilang ada kamar.
Salah lihat. Maaf. Baiklah. Ada apa? Yao Yao, ada yang perlu kakak bantu. Kenapa hotel-hotel itu semua penuh? Apa ini ulahmu? Aku kan bukan pemilik hotel. Mana bisa kuatur mereka. Tapi kalau kamu mau menginap di hotel keluarga kita, aku punya cara. Aku rela tidur di jalanan daripada menginap di hotel kalian. Hei, Yao Yao. Yao Yao. Bilang pada mereka, bersihkan apartemen besarku di dekat sini. Siapkan untuk disewakan. 200 yuan. 200 yuan. Sehari 200 yuan. 200 yuan. 200 yuan. Zaman sekarang masih ada penginapan 200 yuan sehari. Jangan-jangan sekecil toilet ya. Apartemen besar ini. Tidak besar juga sih. Paling 400 sampai 500 meter persegi. Apa jangan-jangan pernah melakukan kejahatan ya? Sudahlah. Ngapain kamu ikut campur? Mau nginep ya nginep. Nggak mau ya sudah. Zaman sekarang jangan bilang tinggal. Bahkan kalau harus beli tiket masuk pun sepadan. Tante, aku kasih 200 yuan. Bolehkah aku menginap semalam? Toh luasnya 400 sampai 500 meter persegi. Aku cuma butuh tempat untuk beristirahat sebentar. Aku sewakan padamu. Aku sewakan padamu. Ayo ayo ayo. Aku antar kamu naik. Ada apa ini? Aku kan datang duluan. Sewa rumah masih pakai aturan siapa cepat dia dapat. Aku mau sewain ke siapa ya terserah aku. Ih, kamu laki-laki dewasa. Rebutan sama anak perempuan. Pantas. Ayo ayo ayo. Kuantar kamu naik. Di sini, di sini. Orang macam apa ini? Tuan muda lu, bagaimana aktingku bagus kan? Ambil uangnya di belakang. Ayo Nona. Nona, masuk. Nona, ini dia. Masuk dan lihat. Bagaimana? Tante, ini kok sudah direnovasi semua. Masih disewakan untukku. Semurah ini. Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak kutahui ya. Aku kasih tahu yang sebenarnya ya. Aku ini petugas kebersihan di kompleks ini. Perusahaan mempermudah pekerjaanku. Makanya aku diizinkan tinggal di apartemen contoh ini. Mulai sekarang, urusan makan dan bersih-bersih, biar aku yang urus. Wah, malu sekali. Apa sih yang memalukan? Kamu kan sudah bayar. Aku cuma ingin cari teman ngobrol. Oh, begitu. Pantas saja kamu tidak menyewakannya pada pria itu. Kamu memang pintar. Ayo ayo masuk. Dengar-dengar, Li Qiaoer memenangkan juara pertama kompetisi desain perhiasan nasional. Bahkan beasiswa penuhnya juga dipulihkan. Kenapa? Aku tidak tahu. Sepertinya keluarga Lu sudah menyelidiki masalah ini dengan jelas. Kak Yao Yao. Kak Yao Yao. Ini makanan yang ibu masak untukmu. Ibu bilang ini nasi wortel kesukaanmu. Ibu yang mana? Aku tidak punya ibu. Bibi Lian, yang sudah merawatmu lebih dari 10 tahun. Bagaimanapun juga, dia punya jasa membesarkanmu. Kak Yao Yao, kita jadi saudara perempuan yuk. Aku sudah bilang aku tidak punya ibu. Tentu saja aku juga tidak punya saudara perempuan. Tapi, ada apa ini? Bukankah sudah kubilang jangan datang mengaku-ngaku jadi saudara perempuanku lagi? Kamu tidak dengar ya? Kakak, siapa kakakmu? Kakak, siapa kakakmu? Kakak, bagaimanapun juga, kita sudah jadi saudara selama belasan tahun. Meskipun tidak ada hubungan darah, setidaknya ada sedikit ikatan, kan? Tolong kamu pahami. Kalau bukan karena kamu dan ibumu, Yao Yao tidak akan menderita seperti itu di luar sana. Ibuku selama bertahun-tahun ditipu olehmu. Bahkan diperlakukan seperti putri kandungnya sendiri. Kamu masih belum puas. Kakak, ku bilang untuk terakhir kalinya. Aku bukan kakakmu. Kita tidak punya hubungan apapun. Yao Yao, kamu mau kemana? Kakak temani. Menyebalkan sekali. Sudah kubilang jangan ikuti aku. Bukan. Yao Yao, jangan anggap kakak menyebalkan. Waktu kecil kamu juga suka mengikuti kakak seperti ini. Aku mau ke toilet. Kamu juga mau ikut? Yao Yao. Selamat datang Nona Yao Yao pulang sekolah. Silakan naik ke mobil. Kalian ini apa tidak ada habisnya? Yao Yao, naik mobil yuk. Lihat kamu. Biasanya jalan kaki ke sekolah. Sepeda pun tidak punya. Sangat merepotkan. Aku sekolah dengan cara apa?
Urusannya apa dengan kalian? Yao Yao, bukankah kamu biasanya ingin punya lebih banyak waktu belajar? Naik mobil kan bisa menghemat waktu untuk belajar. Lebih baik, tidak usah. Beasiswa penuhku sudah cair. Aku sudah beli skuter listrik. Bu, sekarang bagaimana nyetir mobil ngikutin? Chandler, kamu carikan ibu satu skuter listrik. Aku mau naik bareng Yao Yao. Ada apa ini, skuter listrik zaman sekarang keren banget ya? Yao Yao, tunggu sebentar. Biarkan ibu masuk. Ibu mau lihat bagaimana kamu tinggal sekarang. Kalian jangan ikuti aku lagi. Kerjakan saja apa yang harus kalian kerjakan. Mengikutiku hanya buang-buang waktu. Chandler, bagaimana ini? Chandler, kamu kenapa? Ibu, Chandler, kamu kenapa? Kepalaku sakit. Sepertinya penyakitku kambuh lagi. Ibu, Chandler, selama 13 tahun ini, kamu belum pernah tidur nyenyak satu hari pun. Setiap malam kamu terbangun dari mimpi buruk. Seluruh badan gemetar dan berkeringat. Dokter bilang kalau bukan karena kamu masih muda. Siapa yang tahan dengan kondisi tubuh seperti itu? Bu, ibu ngapain masih bengong di situ? Cepat carikan aku tempat untuk berbaring. Aku tidak tahan lagi. Yao Yao, kumohon. Walaupun Chandler orang asing, kamu tidak mungkin tega melihat dia sekarat, kan? Chandler, ibu. Kepalaku mau meledak. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Kumohon. Cepat panggil dokter. Chandler, kamu tidak boleh bergerak sekarang. Kalau begitu kamu berbaring dulu di lantai. Ibu sudah berusaha sekuat tenaga. Kalian bagaimana kalau naik ke atas dan berbaring sebentar? Baik. Dokter, bagaimana keadaan Chandler? Nyonya Lu, mungkin karena Nona Lu baru-baru ini ditemukan. Kondisi mental Tuan Muda Lu sepertinya lebih tegang. Apa? Ini ada hubungannya apa denganku? Nona Lu, penyakit Tuan Muda Lu pada dasarnya adalah penyakit hati. Sampai sekarang kamu belum pulang. Bahkan mungkin tidak mau mengakui dia sebagai kakakmu. Hal ini membuat Tuan Muda Lu sangat tegang. Denyut nadinya sangat kacau. Lalu apa yang harus kita lakukan, dokter? Menurut pendapat saya, Tuan Muda Lu sebaiknya tinggal di tempat di mana dia bisa bertemu Nona Lu. Asalkan setiap hari dia bisa melihatnya saat dia mendongak. Saya pikir penyakit hati Tuan Muda Lu pasti akan segera sembuh. Jadi maksudnya adalah membiarkan Chen Er tinggal di sini dulu. Yao Yao, ibu mohon padamu, bisakah kamu membiarkan kakak Chen Er tinggal di sini untuk sementara waktu? Ini bukan rumahku. Bagaimana mungkin aku bisa setuju jika kamu bertanya padaku? Tidak apa-apa, tidak apa-apa, aku suka ramai. Kalau begitu, seharusnya aku membiarkan Yao Yao tinggal denganku sejak awal. Kurasa begini saja. Kamu juga pindah ke sini. Bukankah aku masih harus mengurus tuan muda? Sungguh menyenangkan jika seluruh keluarga bisa berkumpul bersama. Baik, baik, Anda benar sekali. Jika aku tidak pindah, aku akan dianggap tidak berperasaan. Kamu setuju, kan Yao Yao? Anda benar sekali. Jika aku tidak pindah, aku akan dianggap tidak berperasaan. Kamu setuju, kan Yao Yao? Jangan ganggu aku. Bu, apakah Yao Yao sudah setuju? Bagus sekali. Yao Yao, cepat kemari. Ini foto kita waktu kecil. Lihat betapa lucunya kita saat itu. Ya, Yao Yao selalu menjadi yang tercantik di keluarga kita. Mama juga selalu menyimpan foto Yao Yao. Lihat. Foto-foto ini, Mama sering mengeluarkannya untuk dilihat, juga mencetak banyak dan disimpan di rumah. Jadi setiap kali kamu pulang sekolah, kamu bisa melihatnya. Aku pergi sekolah dulu ya. Yao Yao tunggu. Mama antar kamu. Ya, kakak juga pergi sekolah. Nyonya, tuan muda, jangan lupa kunci skuter listriknya. Hampir lupa. Pelan-pelan. Skuter listrik ini lumayan praktis ya. Benar sekali, Bu. Yao Yao, Mama pergi ke pasar untuk membelikanmu beberapa suplemen ya. Pulang sekolah Mama jemput lagi ya. Bu, di sekolah ada aku. Ibu tenang saja, pergi dulu ya. Baiklah. Yao Yao, pulang sekolah Mama dan kakak akan menemanimu naik skuter listrik lagi ya. Naik mobil mewah ya, naik mobil mewah.
Kenapa naik skuter listrik? Yao Yao, apapun yang ingin kamu lakukan, Mama dan kakak akan menemanimu. Ada apa Luchan seperti kesposese dan saja? Sejak insiden pesta ulang tahun terakhir, kenapa dia jadi anjing penjilat Li Qiaoer? Mungkin hanya Luchan yang merasa bersalah. Mana mungkin? Sudah sebulan dia mengikutinya. Jangan-jangan Luchan benar-benar menyukai Li Qiaoer. Kakak bawakan tasmu. Jangan ikuti aku. Aku mau ke toilet. Kok ke toilet lagi sih? Aku ke toilet saja kau urusi. Luchan, aku sudah beli tiket film untuk malam ini. Ayo kita nonton bareng. Tidak ada waktu. Li Qiaoer, kau tunggu saja. Ayo maju. Ngumpet di belakang ngapain? Lihat orang ini. Bodoh sekali. Bisakah kau tidak menggangguku di sini? Baiklah. Aku tidak main lagi. Juga tidak bicara lagi. Hanya menemanimu saja. Oke. Ya ampun. Luchan sekarang diatur sepenuhnya oleh Li Qiaoer. Diam kau. Tidak disangka. Kau mengejar kakakku 3 tahun. Tapi tidak berhasil mendapatkan hatinya. Sekarang malah direbut oleh gadis penjual sayur. Kau bilang apa? Si Yao. Maksudmu, kakakmu benar-benar bersama gadis penjual sayur itu? Iya. Tidak disangka, kan? Rubah betina ini, sejak hari pertama sekolah, sudah berusaha keras untuk menarik perhatian kakakku, bahkan sampai nekat terjun dari gedung untuknya. Benar-benar licik, rubah betina ini. Hari ini, ayo kita beri dia pelajaran. Lu Yao, banyak orang yang siap menghajarmu. Kau mau kemana lagi? Kali ini aku benar-benar mau ke toilet. Jangan ikuti aku. Kalian mau apa? Kau Li Qiaoer, kan? Aku peringatkan kau. Orang sepertimu tidak pantas untuk Luchan. Jangan ganggu dia lagi. Kalau tidak aku patahkan kakimu. Kalau begitu patahkan saja kakinya. Suruh dia jangan ganggu aku lagi. Tahan dia, tahan dia. Lepaskan aku. Tahan erat-erat. Kau kan suka pakai taktik playing victim, terakhir kali jatuh dari lantai 2 saja tidak apa-apa. Kali ini, biar kulihat jatuh dari lantai 6 kau bisa mati atau tidak. Tidak kusangka Lu Yao. Ajalmu datang secepat ini. Lepaskan aku. Ngapain hentikan? Lu Yao baik-baik saja, kan? Kalian, tunggu saja. Luchan, apa bagusnya Li Qiaoer ini sampai kau begitu menyukainya? Hari ini aku akan dengan sungguh-sungguh memberitahu kalian. Dia bukan Li Qiaoer. Dia Lu Yao, adik kandungku, Luchan. Mulai hari ini, siapapun yang berani mengganggunya lagi. Jangan salahkan aku kalau kalian tidak bisa lari dari hukuman. Yao Yao. Lu Yao, kamu lolos lagi. Yao Yao sudah pulang. Cepat cuci tangan dan makan. Aku sudah makan di kantin. Bu, aku makan. Aku lapar setelah bersepeda pulang. Yao Yao. Ibu hari ini menerima undangan KTT desainer Anceng. Kita ikut bersama. Yuk, apa maksudmu? Karyamu memenangkan penghargaan internasional. Benarkah? Benar. Ibu sudah menyiapkan gaun untukmu. Cepat coba. Pas apa tidak? Akhirnya melihat Yao Yao tersenyum. Dengar tidak? Putri keluarga Lu yang hilang selama bertahun-tahun akhirnya ditemukan. Tidak tahu apakah Nyonya Lu akan membawanya kali ini. Bukankah Nyonya Lu selalu punya anak perempuan? Aku pernah melihatnya membawanya keluar beberapa kali. Lu Yao, jangan harap bisa merebut posisiku. Nona Lu, ayo, aku akan memperkenalkan kalian. Ini adalah putri keluarga Lu, Lu Xiao. Benar-benar putri keluarga kaya, sangat murah hati dan berkelas. Nona Lu, sering-sering kontak ya, kami punya proyek besar. Ingin bekerja sama denganmu, tentu saja. Dia siapa ya, cantik sekali. Dia memakai gaun amasi yang bernilai lebih dari 10 juta yuan. Hanya ada satu di dunia. Yao Yao, ku dengar kamu sudah sampai. Kamu kenal, aku tidak kenal. Kenapa kamu tidak menunggu ibu dan kakak? Bukankah aku datang sebagai desainer? Kalau begitu jangan lari-lari, ibu akan segera datang. Cantik, minum segelas anggur untuk berkenalan. Yuk.
Aduh, kita jangan menebak-nebak lagi. Lebih baik tanya Xiao, putri asli ini saja. Benar. Keledai bodoh ini keras kepala sekali. Belum mau kembali ke keluarga Lu. Keluarga Lu tidak mungkin mengumumkannya saat ini. Dia itu gadis dari daerah kumuh yang setiap hari mengejar kakakku. Kakakku tidak tertarik padanya. Tahu dia di sini jadi tidak mau datang. Pantas saja kelihatan tidak senang. Ternyata ditolak ya. Lu Xiao, kamu ngapain? Jangan kira kamu pakai gaun tiruan ini bisa masuk ke pesta masyarakat kelas atas. Kembali ke keluarga Lu. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Tidak disangka gadis secantik ini ternyata matre. Demi uang, dia bahkan tidak peduli harga dirinya. Iya, keluarga Lu kan keluarga terkaya di Anceng. Mana mungkin bisa kamu taklukkan semudah itu? Aduh, aku rasa sebaiknya cepat panggil Nyonya Lu. Usir orang semacam ini. Benar-benar mencemarkan nama baik kita, para desainer. Benar. Lu Xiao, kamu akan membayar harga untuk tindakanmu. Harga apa semua orang menyuruhmu pergi? Kamu tidak dengar ya? Kamu sama sekali tidak pantas datang ke pesta seperti ini. Aku tidak pantas datang. Kamu pantas. Kamu bilang apa aku robek mulutmu sekarang? Coba saja kalau berani. Cepat sekali mulai sok berkuasa. Kalau begitu hari ini aku akan memberimu pelajaran atas nama keluargamu. Ngapain? Ngapain? Tuan muda Lu, bagaimana bisa wanita seperti ini datang ke sini? Dia itu wanita matre sejati. Tidak ada hakmu untuk bicara. Benarkan ini ulahmu? Kak, aku cuma bercanda. Jangan dianggap serius. Aku sudah bilang padamu, tidak ada hubungan apapun di antara kita. Hari ini semua orang ada di sini. Aku secara resmi mengumumkan, orang ini bukan adikku, Lu Chen. Apalagi putri keluarga Lu kami. Ada apa ini? Aku secara resmi mengumumkan kepada kalian semua, ini adalah putri keluarga Lu kami yang telah lama hilang, Lu Yao. Mulai sekarang, siapapun yang berani mengganggunya, membuatnya tidak nyaman sedikit pun, aku pasti tidak akan tinggal diam. Adapun Lu Xiao, dia sudah menemukan keluarganya yang sebenarnya, menemukan ibu kandungnya. Mulai hari ini, dia bukan lagi putri keluarga Lu. Namanya Li Qiaoer. Semoga kalian semua membuka mata lebar-lebar. Jangan sampai nanti ada masalah. Kalian datang mencari keluarga Lu kami. Bu, Kak, Satpam, masih bengong di situ, cepat bawa dia keluar. Nona Li, silakan. Baguslah, keluarga Lu kalian semua kejam sekali. Tunggu saja pembalasanku. Selamat ulang tahun. Kalian ini sedang apa? Yao Yao, cepat lihat. Ini adalah hadiah ulang tahun yang ibu dan kakak siapkan dengan susah payah untukmu selama 13 tahun ini. Kamu meninggalkan rumah saat berusia 5 tahun. Sampai sekarang sudah 13 tahun penuh. Ibu dan kakak setiap tahun saat ulang tahunmu selalu menyiapkan hadiah untukmu. Meskipun tidak pernah diberikan, cinta yang terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Bu, hari yang bahagia ini, jangan sedih lagi. Ayo, baiklah. Ibu tidak sedih lagi. Cepat. Cepat, buka hadiahnya. Lihat hadiahnya. Ayo buka, Nona, atau biar aku bantu ya. Cepat lihat hadiahnya. Lihat. Ini adalah sepatu yang ibu belikan untukmu saat kamu berusia 6 tahun. Disimpan terus sampai sekarang sudah jadi edisi terbatas koleksi. Tidak bisa dibeli dimanapun sekarang. Selera kakak tidak kalah dengan ibu. Lihat apa yang kakak siapkan untukmu. Suka tidak? Dan yang ini lagi. Lihat. Ini adalah kalung yang ibu siapkan khusus untuk upacara kedewasaanmu yang ke-18. Disiapkan untukmu. Kalung ini bernilai puluhan juta. Suka tidak? Aku tidak pantas menerima hadiah semahal ini. Yao Yao. Kamu bicara apa? Kamu adalah putri tunggal keluarga Lu. Bahkan jika membeli seluruh anceng untukmu, kamu tetap pantas menerimanya. Bukan. Aku sama sekali tidak berencana kembali ke keluarga Lu. Sekarang aku hanya tinggal bersama kalian sementara. Pokoknya aku tidak akan menerima hadiah-hadiah mahal ini. Yao Yao. Jangan terburu-buru menolak ibu dan kakak. Oke. Oke. Terutama jangan menolak ibu. Dia tidak melakukan kesalahan apapun, kamu tahu. Ibu menunggumu selama 13 tahun. Aku pernah melihatnya menangis sampai habis air mata, sulit tidur. Jadi,
Jangan bersikap dingin padanya. Oke. Cener, cepat bangun. Yao Yao, kakak tahu kakak salah. Kakak seharusnya tidak memimpin untuk mengganggumu. Salah. Baik kamu. Atau teman sekelas lainnya. Baguslah kalau kamu tahu. Yao Yao, Yao Yao, Yao Yao. Dengarkan kakak. Kakak sudah membicarakannya dengan ibu. Akan mendirikan yayasan amal. Khusus untuk membantu anak-anak yang menjadi korban bullying di sekolah. Dan kakak juga akan secara pribadi meminta maaf kepada teman-teman sekelas yang ditindas. Memohon maaf mereka. Oke. Yao Yao, beri kakak satu kesempatan. Oke. Semoga kalian menepati janji. Pasti. Yao Yao, upacara kedewasaanmu yang ke-18. Pakai kalung yang ibu berikan untukmu dan datang. Oke, tidak mau. Kenapa? Aku tidak suka acara seperti ini. Ramai dan berisik. Ibu tahu. Yao Yao, jadi hari itu ibu hanya mengundang bangsawan untuk hadir. Atau beri dia waktu lagi untuk menenangkan diri. Baiklah. Kalau begitu kamu istirahat dulu 2 hari ya. Oke. Kiaoer, ada apa? Ibu sudah masak nasi. Ayo bangun dan makan sedikit. Kamu panggil siapa Kiaoer? Kamu pikir kamu ibu siapa? Lihat dirimu. Pakaianmu compang camping. Wajahmu kusut. Kamu juga pantas jadi ibuku. Kalau bukan karenamu, aku sekarang masih enak-enakan di keluarga lu. Maafkan ibu. Xiao, ibu melakukan ini bukankah agar bisa sering melihatmu? Kamu itu egois. Kalau kamu benar-benar menginginkanku baik-baik saja, apa kamu akan membiarkan aku mengambil risiko sebesar ini? Kamu sengaja. Ibu tahu ibu salah. Xiao, jangan marah lagi. Makan sedikit dulu. Makan apa kamu masak seenak apapun. Apa gunanya? Bisa dibandingkan dengan koki keluarga lu. Aku bilang padamu, kalau aku tidak bisa kembali ke keluarga lu, seumur hidupku aku tidak akan memaafkanmu. Yao Yao, bantu ibu. Bagaimanapun ibu sudah membesarkanmu selama 13 6. Masa kamu benar-benar tidak peduli sedikit pun dengan ikatan ibu dan anak? Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Aku benar-benar tidak punya jalan lain lagi. Aku mohon padamu. Biarkan Xiao, biarkan Kiaoerku kembali ke keluarga lu. Kamu pergi dan bicaralah dengan Nyonya Lu. Jika dia mengizinkan putriku kembali, aku rela memutuskan hubungan ibu dan anak dengan Kiaoer. Dia bisa dianggap mendapatkan anak perempuan secara cuma-cuma. Keluarga lu sangat kaya. Membesarkan satu anak perempuan lagi sama sekali bukan masalah. Lebih baik kamu bicarakan sendiri dengannya. Aku tidak berencana kembali ke keluarga lu. Tentu saja aku tidak punya hak untuk berbicara dengan mereka. Kamu bohong. Kamu tinggal di kompleks apartemen semewah ini. Dan masih bilang tidak ada hubungannya dengan keluarga lu. Ini adalah apartemen contoh yang kusewa sendiri. Sekarang kamu bahkan belajar berbohong. Aku jelas-jelas melihatmu tinggal bersama ibu dan anak keluarga lu. Itu kakakku. Dia. Itu Lu Chen. Terakhir kali dia kambuh. Aku tidak bisa membiarkan dia mati begitu saja. Salah. Tadi aku dicegah satpam untuk masuk. Aku mengancamnya. Kalau berani menghalangi aku akan menyuruh ibu dan anak keluarga lu memecatnya. Dia baru melepaskanku masuk. Tempat ini jelas-jelas wilayah kekuasaan keluarga lu. Apa? Ternyata mereka dari awal memang mengincarku. Ada apa gadis kecil, kenapa kamu tidak tinggal lagi? Kalau kamu tidak tinggal, aku sendirian, kesepian. Bibi, katakan yang sebenarnya padaku. Apakah kamu ibuku? Apakah kamu orangnya Nyonya Lu? Kamu dari awal membantu mereka menipuku untuk pindah ke sini, kan? Siapa yang memberitahumu aku? Kamu tidak perlu menjelaskan lagi. Aku harus pergi. Bukan, gadis kecil. Aku tidak mengerti, meskipun disengaja. Ibumu dan kakakmu juga berharap kamu tetap di sini. Kenapa kamu tidak bisa mengerti? Bibi, terima kasih atas perhatianmu selama ini. Sekarang aku hanya ingin sendiri dengan tenang, gadis kecil. Akhirnya kamu melakukan satu hal yang benar. Kiaoe, demi kamu, ibu tentu saja bersedia melakukan apapun. Maksudmu? Apapun. Apa maksudmu ini? Kalau begitu nanti kamu yang menelepon mereka. Suruh mereka menyerahkan Lu Yao. Kiaoe, kamu tidak boleh melakukan ini.
Ini adalah hutangmu padaku. Kalian siapa? Lepaskan aku. Yao Yao kabur dari rumah. Bu, Yao Yao diculik. Apa? Mereka meminta 50 juta. Ingin kamu pergi sendirian. Baiklah. Aku akan mengambil uang sekarang. Aku ikut denganmu. Tidak. Mereka ingin aku pergi sendirian. Kamu tunggu di rumah. Jangan membuat masalah. Bu. Kalian siapa? Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Jangan khawatir. Kamu akan segera tahu. Lepaskan dia. Oh, sudah datang. Ini 50 juta yang kalian inginkan. Lepaskan putriku. Kamu cukup tegas ya. Yao Yao, kamu baik-baik saja. Kalian mau apa? Nyonya Lu, apa yang ingin kami lakukan? Bukankah sudah jelas? Berani sekali kalian berani menyinggung keluarga Lu. Tahu apa akibatnya? Nyonya Lu, kamu sepintar ini kok masih menanyakan pertanyaan seperti ini? Dengan 50 juta, apa yang tidak bisa kami lakukan? Jangan banyak bicara, cepat. Berhenti. Jangan berteriak lagi. Cepat lari. Yao Yao, jangan takut. Ibu datang menyelamatkanmu. Tidak ada waktu lagi. Kamu cepat lari. Ibu sudah kehilanganmu sekali. Kali ini ibu tidak akan kehilanganmu lagi. Yao Yao, Yao Yao. Kenapa kamu begitu bodoh? Ibu yang berhutang padamu. Ibu yang berhutang padamu. Kerja bagus. Lu Yao sudah mati. Jadi setelah ini aku bisa sepenuhnya kembali ke keluarga Lu dan hidup di sana. Ini dia tempatnya. Yao Yao, bertahanlah. Bu, cepat bangun. Jangan pedulikan aku. Selamatkan Yao Yao. Benar-benar sampai ajal masih memikirkan Yao Yaomu. Asapnya tebal sekali. Kamu masih bicara apa? Cepat selamatkan Yao Yaoku. Cepat selamatkan Yao Yaoku. Bu, ada apa denganmu? Bu. Kak, tadi waktu aku turun, ibu sudah pingsan. Xiao. Kiaoer, kenapa kamu di sini? Kak, aku melihat mobil ibu di jalan ke sini. Merasa aneh. Kenapa ibu datang ke tempat terpencil seperti ini? Aku jadi mengikutinya ke sini. Tidak disangka masih terlambat selangkah. Sudahlah, jangan bicarakan itu lagi. Cepat bawa ibu ke rumah sakit. Tunggu dulu. Yao Yao mana? Kak, tadi waktu aku naik, di dalam sudah berantakan. Penuh abu. Aku tidak melihat apapun. Aku mengerti. Bawa ibu ke rumah sakit dulu. Cepat cari. Harus selamatkan adikku. Baik. Sudah begitu lama. Meskipun Lu Yao tidak terbakar sampai mati, dia akan mati karena menghirup asap tebal. Apinya terlalu besar. Tidak bisa masuk ke dalam. Tidak bisa kehilangan adik lagi. Tuan muda, kalau kamu masuk sekarang, kamu akan mati. Kalian tunggu aku di sini. Aku pergi sendiri. Tuan muda, Tuan muda. Yao Yao, Yao Yao, Yao Yao. Kakak akan segera menyelamatkanmu. Yao Yao, cepat lari. Yao Yao, Bu, ibu tidak apa-apa. Kamu. Iya. Aku. Bu, kemarin aku menyelamatkanmu dari kebakaran. Ibu lupa. Benar. Kemarin kamu yang menyelamatkanku dari kebakaran. Terima kasih ya, Bu. Ini semua yang harus kulakukan. Bagaimanapun, 13 tahun ini,
Ikatan ibu dan anak kita bukanlah palsu. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu mati begitu saja? Si Yao, kalau saja dulu ibumu tidak membawa Yao Yao pergi, aku juga tidak akan setega ini mengusirmu dari keluarga Lu. Bu, wanita itu, selain melahirkanku, dia bukan siapa-siapa. Lagi pula, apa bedanya tindakannya dengan pedagang manusia? Aku tidak mau pedagang manusia menjadi ibuku. Bu, biarkan aku kembali ke keluarga Lu. Yao Yao mana? Yao Yao di mana? Lagi mencari Lu Yao. Bu, tadi malam saat aku pergi ke tempat kejadian kebakaran, di dalam sudah hangus terbakar. Tidak bisa melihat apapun. Yao Yao kemungkinan besar sudah. Apa? Dokter, dokter, tolong, cepat selamatkan adikku. Yao Yao, Yao Yao, bagaimana keadaanmu? Sialan. Lu Yao, kamu benar-benar beruntung ya. Kiaoer, bagaimana keadaanmu? Ku dengar kamu menerobos lautan api. Ibu khawatir setengah mati. Bicara begitu apa gunanya? Lebih baik lakukan sesuatu yang nyata. Kiaoer, apalagi yang kamu inginkan? Yang kamu katakan, sudah kulakukan semua. Kamu tidak boleh membunuh orang. Kamu harus mengerti. Bukan aku yang membunuh, tapi kamu. Apa maksudmu? Dari koridor ke bangsal, di sepanjang jalan ada kamera pengawas. Kamu pakai ini, pasti tidak akan ketahuan. Ini. Yao Yao, kamu pasti akan baik-baik saja. Semua ini salah ibu. Tidak melindungimu dengan baik. Membuatmu terluka. Bu. Dokter bilang untungnya Yao Yao tidak menghirup terlalu banyak asap hitam. Istirahat beberapa hari akan baik-baik saja. Cener, kamu tahu. Yao Yao terluka karena menyelamatkanku. Semua ini salah ibu. Tidak melindungi Yao Yao dengan baik. Dan membuatnya terluka untukku. Bu. Ibu harus berpikir positif. Yao Yao bersedia menyelamatkanmu. Bukankah itu menunjukkan bahwa di dalam hatinya ada ibu? Ibunya ini. Jadi bukankah itu berarti saat dia bangun, dia bisa pulang bersama kita? Tentu saja Bu. Yao Yao pasti akan pulang bersama kita. Sekarang yang terpenting adalah menemukan dalangnya. Mereka meminta 50 juta dariku. Pasti mengincar uang. Nyonya, Tuan Muda, sudah ditemukan berita tentang penculikan Nona Muda. Cepat, cepat, bawa aku ke sana. Kami memeriksa semua rekaman CCTV setelah Nona Lu Yao meninggalkan rumah. Akhirnya ditemukan bahwa dalang penculikannya adalah ibu angkatnya, Lian. Apa? Gawat. Bu. Berhenti. Bu. Cepat kejar. Bu, ibu kembali ke bangsal dulu. Serahkan padaku. Cepat kejar. Ibu kandung ini, hal sekecil ini saja tidak bisa dilakukan dengan baik. Selalu mengacaukan segalanya di saat-saat penting. Bagaimana pantas menjadi ibuku? Tidak boleh. Aku tidak boleh membiarkan dia merusak segalanya. Kiaoer, kamu sedang apa di sini? Kiaoer, bukankah ibu yang menyuruhku? Benar-benar kamu. Yao Yao. Orang yang menculikmu sudah ditemukan. Semua ini salah ibu. Ibu akan memberimu obat. Tuan Muda Lu, apa yang kamu katakan aku tidak mengerti. Orang yang menyuruh untuk menculik Yao Yao adalah kamu. Orang yang memeras 50 juta adalah kamu. Orang yang membakar juga kamu. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kiaoer. Diam. Mulai hari ini, kamu jangan memanggil namaku lagi. Aku juga tidak punya ibu sepertimu. Kak, lihat tangannya. Ini apa? Gawat. Kamu mau membunuh Yao Yao. Jangan pergi. Lepaskan aku. Pembunuh. Aku tidak membunuh. Cener. Bu. Yao Yao, kamu baik-baik saja. Apa yang terjadi? Yao Yao, maafkan ibu. Ya. Ibu melakukan ini karena terpaksa. Yao Yao, ini semua salah ibu. Maafkan aku. Ya. Yao Yao. Jangan salahkan aku. Kalau kamu mau menuruti nasihatku,
Aku juga tidak akan menggunakan cara ini. Kita sudah tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Bu. Aku ingin mengandalkan diriku sendiri untuk masuk ke Akademi Es. Yao Yao, ibu yang bersalah padamu. Apa aku masih manusia? Bu, sudahlah. Semua sudah berlalu. Bagaimanapun, kita sudah bersama selama 13 tahun. Ibu tahu kamu anak yang baik. Ayo, pergi ke kantor polisi dan menyerahkan diri. Kiaoer, kamu harus hidup dengan baik. Hargai semua yang kamu miliki sekarang. Jadilah orang baik. Kamu cepat pergi. Kamu sudah melakukan banyak hal buruk. Apalagi yang ingin kamu katakan, Nyonya? Apa? Berhenti. Li Qiaoer, Bu, ada apa? 50 juta yang kuberikan. Apakah ada padamu? Ada apa? Bu, apa yang ibu katakan? Seseorang memberitahuku bahwa kamu menghasut Lian untuk menculik Yao Yao dan memeras 50 juta dariku. Bu, mereka semua berbohong. Ini ibu harus tanya dia. Ini tidak ada hubungannya dengan Qiaoer. Semua ini ideku. Benar, ini semua idenya. Tidak ada hubungannya denganku. Li Qiaoer. Bukankah katanya setelah urusan selesai akan memberiku 5 juta? Mana uangnya? Li Qiaoer. Bukankah katanya setelah urusan selesai akan memberiku 5 juta? Mana uangnya? Kamu bicara apa? Aku sama sekali tidak mengenalmu. Tidak kenal kita. Kalau begitu dengarkan ini. Bunuh Lu Yao. Setelah urusan selesai, 5 juta ini milik kalian. Kamu bohong. Bu, cukup. Sampai sekarang kamu masih mau mengelak. Ibu benar-benar kecewa padamu. Keluarga Lu kita membesarkanmu selama 13 tahun. Akhirnya kamu masih ingin mencelakakan adikku. Apa kamu masih punya hati nurani? Li Qiaoer, mulai hari ini, kamu pergi dari Ancheng. Mulai sekarang, urus dirimu sendiri. Ini semua karenamu. Ini semua karenamu. Kalau saja tidak ada kamu, aku akan menjadi putri keluarga Lu. Aku mau membunuhmu. Cepat. Bu, cepat panggil dokter. Cepat, cepat. Kak, Cener, bertahanlah. Cener, bertahanlah. Bu. Tenggorokan. Kakak. Apa kakak akan baik-baik saja? Akhirnya mau memanggilku kakak. Kakak pernah bilang akan melindungimu seumur hidup. Kakak tidak akan apa-apa. 13 tahun. Akhirnya kita menemukanmu. Kita tidak akan pernah berpisah lagi.